Halo anak bioskop. Halo anak bioskop, aku Aglata Lydia berperan sebagai Dini di film Seudino. Aku Givina berperan sebagai Erna. Bukan ya. Aku Ika Tambaya berperan sebagai Sri. Aku Givina berperan sebagai Erna. Aku Gisalma Finansia berperan sebagai Dela. Deg-degan gitu ya, deg-degan gitu ya. Sebenarnya deg-degan banget ya, tapi at the same time kita juga excited banget gitu loh. Karena nonton. kita juga penasaran hasilnya kayak gimana. Iya. Kita sendiri juga belum nonton soalnya. Betul. Aku tahu kalau misalnya tahu castingnya itu aku lupa di mana, tapi kalau tahu aku dapat karakter ini waktu itu lagi di sekolah, lagi tidur siang. Di sekolah tidur siang, di Selma, di sekolah itu sekolah, belajar. Lagi jam kos. Ya habis itu excited dan langsung teman-teman jadi tahu juga, jadi udah jadi excited udah gitu. Teriak. Kamu teriak? Bangun tidur langsung wah gitu. Oh gitu, Terus habis itu kamu tidur lagi ya? Bau-baunya sih gitu ya. Lanjutin. Kalau aku sendiri sebenarnya agak lupa sih waktu itu lagi ngelakuin apa. Cuma yang paling aku ingat karena ini adalah salah satu project yang sejujurnya aku pengen banget. Karena sebelumnya aku belum pernah didirect sama Pak Kimo Stambul. Dan ini project pertama aku bisa kerja bareng sama beliau gitu loh. Jadi saat tahu beritanya yang pasti happy banget. Terus jadi deg-degan karena aku jadi menaruh pressure ke diri sendiri gitu loh, karena aku nggak mau ngecewain orang-orang yang ada di project ini juga gitu. Tapi overall yang paling berasa banget waktu itu adalah excited itu sih. Kalau aku sebenarnya taunya udah dari beberapa bulan sebelum kita syuting. Aku ada project sebelumnya sama Mas Kimo. Aku inget banget waktu itu aku lagi dubbing buat project yang sebelumnya. Terus Mas Kimo udah sounding kayak ngajak mau nggak kalau main di project gue lagi next sama MD film. Itu aku belum tahu judulnya apa, ceritanya apa, belum tahu. Aku langsung oke, karena kerja sama Mas Kimo lagi. Membeli kucing dalam karung iya, ya. jadi kayak ya udah aku baru tahu kalau ternyata filmnya Seudino tuh mungkin 3-4 bulan setelah Mas Kimo sounding, dan baru deh ketemu sama teman-teman semuanya. Tapi kayaknya sama ya, excited. Aku juga excited biar sama. Aku juga sama excited banget. Biar bisa nggak ya ada jawabannya? Misalnya kayak gembira gitu loh. Walaupun excited aku inget juga. banget pas aku terima kabarnya dari I Got The Project itu aku lagi di Banjarmasin lagi syuting. Terus pasti excited banget, bahagia banget karena ini project pertama aku sama MD, project pertama juga sama Pak Kimo. Terus aku inget banget tuh, jadi proses pencarian Dini ini tuh agak sulit ya, agak sulit. Nah mereka, jadi aku tuh join terakhir di project ini. Saat Masih aku Zoom lagi waktu iya itu kan, saat aku di awal-awal. Banjarmasin tuh mereka udah reading, jadi aku ada excited tapi ada takutnya karena kayak, aduh mereka udah curi start nih latihan dialog, udah mulai reading, aku udah kayak, aduh gimana gitu. Tapi alhamdulillah semua prosesnya akhirnya berjalan lancar gitu. Mereka juga baik walaupun aku junior di antara mereka, sesungguhnya belakangan kan. Tidak baik. Kalau aku sih baik, kalau dia nggak tahu ya. Gitu sih. Ini tuh sebenarnya sequelnya Jurassic Park kan, Dinosaurus. Dinosaurus ya. Banyak komentar-komentar tentang Bener dinosaurus banget. ya. Ini gitu. emang varian baru dari dino-dino yang udah ada Yang sama udah dari sebesar ya. Iya, Sewu betul, variannya. Ini tuh kayak mutantnya gitu. Betul banget. Nggak ada yang benar ya dari jawaban-jawaban Nggak ada ini yang ya. benar, Yang ya, benar itu Seudino itu Artinya 1000 artinya hari. 1000 hari. Yang ceritanya tentang apa, Sri? Kamu mungkin sebagai pemeran utama, kamu pasti megang banget lah ceritanya itu tentang apa. Iya. Opening aja ya kamu ya. Iya, Seudino tuh artinya 1000 hari. Jadi ini tuh mengisahkan tentang 1000 hari kita nyebutan enggak. Jadi tentang santet 1000 hari. Cuman syuting kita sih nggak nyampe 1000 hari ya. Iya, Alhamdulillah nggak. nggak sih, alhamdulillah Karena ya. kita juga Kor gitu. joinnya itu di 4 hari terakhir gitu. Tapi ceritanya tentang santet 1000 hari itu yang namanya adalah Seudino gitu.
tentang 3 ART sebenarnya, 3 ART yang bertanggung jawab untuk menjaga turunan terakhirnya dari keluarga Atmojo. Ya, yang kena santet Saudino. Iya, Yang betul. kena santet Saudino selama 1000 hari itu. Nah, jadi ceritanya kita harus menjaga di beberapa hari terakhir ini nih supaya Penasaran? Jangan lupa nonton Saudino. Berapa? 20 April. Iya. Dari apa? Benar, dari yang menderita. Yang paling menderita. Kalau aku sendiri buat pendalaman karakternya karena mainin jadi yang disantet dan yang tidak disantetnya. Kalau buat yang disantet mungkin karena mencari berbagai macam orang cara disantet dan Apa sih? maksudnya aku tidak belajar sama maksudnya- orang yang pernah disantet. Iya, Gimana, gitu. Maksudnya kan lihat-lihat interview gitu-gitu kayak terus kayak impactnya ke mereka gimana, Pengalaman terus orang suara yang mereka pernah berubah disantet. seperti apa gitu. Kalau dari aku sendiri sebenarnya lumayan beragam sih untuk mempelajari Erna. Dari bahasa sendiri kami semua mendapatkan waktu kurang lebih sebulan ya untuk belajar. Saya enggak ya. Oh ya, kamu kan hanya 2 minggu terakhir ya? Ya betul. Untuk belajar bahasa Jawa Timur, terus untuk karakter sendiri dari Erna. Karena sebenarnya ini kan karakter yang sudah ada di cerita ya, yang sudah ada di buku. Jadi aku juga eksplornya nggak bisa terlalu kemana-mana, harus yang berdasarkan yang ada di buku aja. Tapi kurang lebih untuk menambahkan apa ya, kayak vibe seorang ART tuh kayak gimana gitu. Aku sempet beli parfum dari minimarket yang aku tuh inget banget. Nah, Sri adalah saksinya. Jadi aku dari dulu punya ART di rumah dan dia tuh selalu wanginya tuh ada ciri khasnya gitu loh. Jadi aku ingin mencoba, oh mungkin kalau aku memakai parfum ini aku akan merasa lebih mbak-mbak. Ku belilah. Dan ketika aku syuting, aku selalu memakai itu dan Sri selalu marah-marah. Kayak, bau banget lu ngapain? Baunya kuat banget gitu. Kebetulan sekarang jadi brand ambassador dari brand itu Oh, kan? belum. Tapi nanti aku bisa Lah ya. brandnya ya, tengok ya, colek-colek lah gitu. Itu sih, itu maksudnya pengalaman pertama aku untuk mencari sosoknya Erna. Kayaknya dari mana ya aku bisa ngelihat Erna di dalam diri aku. Mungkin dari instrumen-instrumen seperti itu kayak parfum. Terus aku mencoba untuk waktu itu kita juga sempat setiap reading kita berkain kayak gitu-gitu sih. Iya, benar. Sama sih sebenarnya kita benar-benar mulai dari nol banget. Aku sama Givina tuh benar-benar dari belum ada skrip yang fix. Kita bikin skrip sendiri ya. Kita sampai bikin skrip sendiri. Waktu itu kita mulai duluan karena bahasa ya sebenarnya. Karena kita harus belajar benar-benar dari nol banget bahasa Jawa Timur. Terus ada faktor juga karena ini kan bukan current time ya, jadi ini 2000 awal ya kalau nggak salah. Nah itu juga kita harus observasi juga waktu itu bahasa apa yang dipakai, terus baju yang kayak gimana yang lagi dipakai di saat itu gitu. Aside from the fact kalau kita adalah ART gitu ya, tapi harus tahu juga maksudnya di tahun segitu tuh apa gitu. Jadi kita harus recall lagi kan. Dan yang kayak Givina bilang sih banyak yang kita lakuin buat mendalami peran itu ya. Kita kalau reading duduk di bawah, nggak duduk di kursi. Nyapain diri gitu. tuh. Iya, Betul, nyapain tuh. diri, pakai kain gitu. Terus ada momen aku sama dia voice note-an pakai bahasa Jawa yang ujung-ujungnya kita tuh ngomong apa, sih ngomong kayak gitu. apa gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting nyoba Gak apa-apa, gitu. yang penting kayak membiasakan diri aja. Banyak banget sih dengan waktu yang cukup singkat ya. Sebenarnya terbilang cukup singkat. Banyak yang kita siapin, kita latihan koreo juga, latihan fisik gitu karena filmnya lumayan capek dari segala macam aspek ya sebenarnya. Tapi overall fun banget sih. kurang lebih sama untuk urusan dialog tuh ya, kita ada dialog coachnya yang ngejagain. Tapi untuk karakter Dini sendiri, tadi yang Erna bilang kita banyak pakai kain saat reading untuk membiasakan pergerakan badan saat pakai kain gitu. Terus aku juga dengerin kisah Janur Ireng. Janur Ireng kan sebenarnya cerita sebelum Saudino terjadi. Jadi kayak sebenarnya memang di Janur Ireng Dini ini nggak ada. Cuma untuk mengerti apa sih yang terjadi sebelum Saudino ini gitu. Aku juga dengerin. Terus kita juga dengerin podcast yang bahasa-bahasa Bahasa-bahasa Jawa Timur gitu Surabaya supaya waktu kupingnya itu. terbiasa Terbiasa. sama
gimana sih gitu loh, Dialeknya. terdengar yang benar tuh gimana. Terus waktu kita di Jogja juga syutingnya di Jogja itu sama drivernya tuh kita tiap hari ngobrol pakai bahasa Jawa terus kayak Mas coba benerin didengar dong, deh. ini Iya, aneh bener, nggak sih?" bener. gitu. Udah bener belum sih gitu latihan dialognya sama driver. Makasih mas driver Jogja. Yes. Streams. Kalau aku kebetulan alhamdulillah tidak ada mungkin dari beberapa temen gitu kayak bukan santet sih, lebih jatuhnya ke pelet ya, pelet gitu buat yang suka-suka gitu. Mana sekarang? Nggak tahu sih, tapi itu teman-teman aku jadi aku dengar. Serem sih, maksudnya jangan guys, jangan serem gitu. Udah terima aja gitu kan. Ya udah dah, jangan capek. Nggak lucu sampai 1000 hari kan ya gitu. Habis itu nggak ada sih. Kenapa endingnya gitu? Ya. Alhamdulillah nggak ada ya. Adik kita tuh ya. Jangan sampai ya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya ada pengalaman, tapi itu dari keluarga jauh. Aku kayaknya dulu pernah ceritanya tapi bukan di sini, sorry. Jadi kurang lebih itu tentang santet, bukan pelet-peletan. Yang bikin aku sebenarnya tentang santet ini, dulu aku tuh tipe yang nggak percaya tentang santet, tapi karena bukan mengalami sendiri, tapi ternyata anggota keluarga jauh ada yang mengalami, bahkan sampai meninggal. Aduh, ngeri. Jadinya percaya gitu loh. Ternyata hal-hal seperti itu ada. Orang yang berusaha menyakiti kita sampai segitunya tuh ternyata ada. Itu sih. Kalau aku sebenarnya ya, aku jujur tuh terbantu banget sama project aku yang sebelum ini sama Mas Gimo. Itu tentang santet juga, tapi tapi tentang real life. Dan di project aku yang sebelum itu, hal-hal yang dialamin sama kita di series tersebut itu adalah research based on real life. Jadi aku juga baru akhirnya aware kayak, oh ternyata kayak gini ya, dan ada gitu yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Makanya itu lumayan ngebantu aku di project Seudino ini gitu. Walaupun ini mungkin lebih lebih kental culture-nya gitu ya, bukan yang real life, everyday life, tapi ternyata memang ada gitu. Karena kan kita juga sempat nanya-nanya ya, kayak ini beneran ada nggak sih santet Seudino ini gitu, dan ternyata ada gitu. Saya sih alhamdulillah nggak ada. Tapi emang pas kita reading juga dialek coach kita dan meeting coach kita sempat cerita kejadian-kejadian di daerah asal mereka, santet-santet seperti apa. Paling itu aja sih aku mendengarnya. Jadi kamu percaya? Bombastic side eye. Ini dia. Coba Percaya, kita tapi lihat. percaya sih, percaya pasti ada. Karena kalau menurut aku ya, sebenarnya kan ini thread-nya lumayan viral, terus banyak orang yang tahu gitu. Tapi itu kan hanya dari tulisan gitu. Jadi imajinasi orang tuh pasti berbeda-beda gitu. Dan sebenarnya itu justru bisa menjadi apa ya, sesuatu yang menarik sih harusnya buat orang-orang, kayak ngelihat gimana sih interpretasinya Mas Kimo gitu, terus tim MD dan kami semua membawa si thread itu into visuals gitu. Dan itu kan apa ya, sesuatu yang menarik aja gitu kalau kita udah baca bukunya, terus kita udah baca threadnya gitu. Pasti kan setiap orang punya imajinasinya masing-masing. Sri itu gimana, Erna gimana, Dini gimana, Dela gimana gitu. Dan kayaknya ini sesuatu hal yang sangat-sangat menarik untuk ngelihat kayak, oh akhirnya apa yang kita baca Betul. nyata gitu di layar lebar. Iya. Dan secara cerita juga bisa dibilang filmnya Seudino itu tidak akan sama seperti thread dan bukunya, karena akan ada plot twist sedikit yang nggak ada gitu. Jadi buat yang udah baca pun nggak akan merasa bosan saat nonton film. Nggak dan plek-plekan gitu ya. Jadi nggak kayak cuma menonton Copy apa yang paste. copy paste gitu. Dan buat yang belum baca pun kayak it's okay, don't worry, you will understand kok gitu. Bener, gak bakal ketinggalan juga. Bener. Kalau yang belum baca. Pokoknya karena film ini sebagai film pembuka dari universe cerita Simple Man yang lain, film ini tuh dibuat gimana ya, lebih mudah dicerna, yang pasti tidak sekompleks bukunya, karena kan kalau di bukunya tuh terlalu banyak karakter. Panjang ceritanya. Jadi ini dipersingkat tapi tidak mengurangi esensi dari cerita itu Betul. sih. Terus juga ini tuh bukan horor yang kayak biasa-biasa aja, karena ini
dicampur dengan genre-genre lainnya, dan jadi kalian tuh yang nonton nggak cuman kaget aja tapi bakal merasa Bener. banyak Iya, feeling bener yang banget. Banyak mixed dramanya. feelingnya juga. Dramanya juga banyak banget yang bikin kalian bukan hanya rasa takut tapi rasa-rasa yang lainnya gitu. Yes. Dan yang aku rasain sebenarnya horor di Seudino tuh bukan horor hantu yang jump scare gitu-gitu, tapi kehororan antara kita nih yang menjaga Della itu loh, menjaga orang yang ternyata possessed juga gitu. Iya. Itu sih. Jadi orang yang nonton tuh bisa ada di posisi kita gitu. posisi Gimana yang sih disantet rasanya? juga, Iya. gitu. Jadi mereka ini bisa jadi kayak third point of view gitu loh, kalau nonton tuh bisa ngikutin perjalanan kita masing-masing gitu. Jadi dijamin seru guys, pasti. Hai anak bioskop, jangan lupa nonton film kita Seudino. Yes, di mana guys? Di Cinepolis Cinema. Mulai tanggal 20 April 2023.